Halo, selamat datang di video sosialisasi pembuatan hand sanitizer. Perkenalkan, saya Agatha Natalia Kristiana dari Klaster Saintek, tim KKN PPM UGM Batu Bumi Aji 2021. Pada penyampaian sosialisasi pembuatan hand sanitizer ini bertujuan sebagai salah satu starter pack dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, pada pembuatan hand sanitizer kali ini kita mengacu pada formula World Health Organization atau WHO. Yang pertama, apa itu hand sanitizer? Hand sanitizer merupakan pembersih tangan yang memiliki kemampuan antibakteri dalam menghambat hingga membunuh bakteri. Penyusun utama dalam hand sanitizer adalah alkohol. Alkohol banyak digunakan sebagai antiseptik dan desinfektan untuk desinfeksi permukaan kulit yang bersih, tapi tidak untuk kulit yang luka ya. Selain itu, alkohol juga mempunyai sifat iritasi pada kulit, mudah terbakar, dan juga meningkatkan infeksi virus pemicu radang saluran pencernaan. Karena itu, muncul ide untuk memanfaatkan bahan alami yang dapat mengurangi resiko munculnya penyakit gangguan pencernaan. Kemudian kandungan yang terdapat di dalam hand sanitizer. Yang pertama alkohol, yang kedua gliserol, dan yang ketiga aquades. Etanol atau yang kerap disebut alkohol merupakan cairan yang biasanya menjadi bahan utama dalam pembuatan hand sanitizer. Alkohol merupakan antiseptik dalam pembuatan hand sanitizer. Yang kedua, gliserol atau gliserin. Gliserin atau gliserol merupakan senyawa gliserida yang paling sederhana. Gliserin dalam pembuatan hand sanitizer berguna untuk membuat alkohol lebih mudah diaplikasikan pada kulit. Gliserin juga berguna melembabkan kulit dan mencegah iritasi kulit akibat alkohol. Yang ketiga, aquades, berfungsi sebagai pelarut. Kemudian, kandungan yang ada di dalam hand sanitizer juga mencakup H2O2 atau hidrogen peroksida, pewarna, dan juga parfum. Yang keempat yaitu hidrogen peroksida atau H2O2, merupakan cairan bening agak lebih kental daripada air, merupakan oksidator kuat. Hidrogen peroksida ini berperan sebagai zat antiseptik seperti alkohol dalam pembuatan hand sanitizer. Zat ini digunakan untuk menghentikan pertumbuhan mikroba yang dapat berkembang di cairan hand sanitizer. Kemudian pewarna, berfungsi sebagai warna pada hand sanitizer agar tampilan lebih menarik. Kita bisa menggunakan pewarna alami, misalnya ekstrak bunga mawar untuk warna merah atau ekstrak bunga telang untuk warna biru atau ungu. Kemudian yang terakhir yaitu parfum, berfungsi sebagai pengharum pada hand sanitizer. Kita dapat menggunakan berupa bibit parfum atau fragrance oil. Jika kita menggunakan essential oil sebagai parfum hand sanitizer, maka akan memberi efek licin dan juga berminyak pada kulit tangan. Kita juga bisa menggunakan parfum dari bahan alami seperti perasan jeruk nipis atau daun kemangi. Kemudian jenis-jenis hand sanitizer. Ada dua jenis hand sanitizer. Yang pertama hand sanitizer cair atau spray, yang kedua hand sanitizer gel. Hand sanitizer spray merupakan pembersih tangan berbentuk spray untuk membersihkan atau menghilangkan kuman pada tangan yang mengandung bahan aktif irgasan DP300 banding 0,1% dan alkohol 60%. Sedangkan hand sanitizer gel merupakan pembersih tangan berbentuk gel yang berguna untuk membersihkan atau menghilangkan kuman pada tangan dan mengandung bahan aktif alkohol 60%. Hand sanitizer yang berbentuk cair atau spray ini lebih efektif dibandingkan hand sanitizer gel dalam menurunkan angka kuman pada tangan. Fakta tentang kebersihan tangan. Tangan merupakan media yang paling utama dalam penularan bakteri patogen. Kebersihan tangan merupakan salah satu yang sangat penting dan juga efektif dalam pencegahan penularan infeksi nosokomial. Kebersihan tangan dapat dan menghasilkan menurunnya angka kesakitan atau morbidity
dan kematian atau mortality dari infeksi. Flora transient merupakan mikroorganisme yang berada di dalam lapisan kulit, diperoleh melalui kontak dengan pasien atau orang yang terkena sakit, petugas kesehatan, dan juga permukaan yang terkontaminasi, seperti meja, tempat tidur, dan juga yang lainnya. Flora transient tinggal di lapisan luar kulit dan terangkat sebagian dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau dengan menggunakan hand rub berbasis alkohol. Kebersihan tangan merupakan suatu prosedur tindakan membersihkan tangan dengan menggunakan sabun atau antiseptik di bawah air mengalir atau dengan menggunakan hand rub berbasis alkohol. Nah, kebersihan tangan dengan metode tersebut berfungsi untuk menghilangkan kotoran dari kulit secara mekanis dan mengurangi jumlah mikroorganisme sementara. Penyakit yang dapat disebabkan karena tangan kotor yaitu mudah terkena pilek, diare, terinfeksi bakteri E. coli, keracunan makanan, hepatitis A, penyakit cairan tubuh atau tipes, impetigo atau kulit kemerahan kemudian menjadi lecet, dan dengan tangan kotor merupakan sarana utama dalam penyebaran virus corona. Cara membuat hand sanitizer. Yang pertama, alat yang kita gunakan yaitu terdiri dari gelas ukur berukuran besar dan kecil, sendok atau pengaduk, dan juga botol spray atau botol gel. Sedangkan bahan yang kita butuhkan terdiri dari alkohol 96% sebanyak 833 ml, hidrogen peroksida sebanyak 41,7 ml, gliserol 98% sebanyak 14,5 ml, dan aquades kurang lebih 110,8 ml. Prosedur kerja berdasarkan WHO. Yang pertama, kita masukkan alkohol ke dalam botol atau tangki bersih. Pastikan semua alat yang kita butuhkan dalam keadaan bersih ya. Kemudian ukur hidrogen peroksida, lalu tambahkan ke dalam cairan alkohol dalam botol atau tangki. Langkah kedua, ukur gliserol, lalu tambahkan ke dalam larutan H2O2 atau hidrogen peroksida dan alkohol yang kita buat tadi. Nah, volume yang kita ukur dalam prosedur kerja ini sesuai dengan volume yang sudah saya jelaskan dalam slide bahan sebelumnya. Gliserol ini sangat kental dan bersifat menempel pada dinding pengukur. Maka dari itu, bilaslah dengan air berupa air suling steril atau biasa disebut aquades, atau bisa menggunakan air rebusan dingin lalu masukkan ke dalam botol tangki atau wadah. Kemudian, langkah ketiga, kita masukkan aquades ke dalam botol atau tangki sampai volume racikan hand sanitizer menjadi 1 liter. Segera tutup botol atau tangki dengan rapat agar mencegah penguapan. Kemudian campurkan larutan tersebut dengan cara menggoyang-goyangkan dengan lembut dan perlahan. Langkah yang terakhir, segera bagi cairan tersebut ke dalam wadah akhir seperti botol plastik kecil dengan ukuran 500 atau 100 ml untuk mempermudah penggunaan. Gunakan cairan tersebut setelah penyimpanan selama 72 jam. Setelah kita simpan selama 72 jam, maka hand sanitizer dapat kita gunakan. Kesimpulan dari video pembuatan hand sanitizer kali ini yaitu dengan adanya bahan aktif pada ekstrak bunga telang, kita manfaatkan dalam penggunaan dan pembuatan hand sanitizer ekstrak bunga telang yang diharapkan dapat menurunkan jumlah kuman pada tangan kita. Nah, mungkin sekian mengenai materi dan juga penyampaian terkait sosialisasi pembuatan hand sanitizer dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.